Assalamualaikum semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang membahas materi matriks Boston. Perkenalkan, saya Rahmandani dan teman saya Risma Arianti. Lanjut aja yuk untuk masuk ke materinya. Definisi Boston Consulting Group Matrix atau BCG Matrix adalah alat analisis strategis yang digunakan untuk memvisualisasikan portofolio produk atau bisnis perusahaan. Matriks ini dikembangkan oleh Boston Consulting Group pada tahun 1970 oleh seorang konsultan bernama Bruce Henderson. Di sini ada beberapa fungsi BCG Matrix. Yang pertama, analisis. BCG Matrix dapat membantu analisis portofolio bisnis saat ini. Yang kedua, perencanaan. Melalui kegiatan analisis akan didapatkan hasil evaluasi yang dapat menjadi acuan untuk merencanakan portofolio di masa depan. Yang ketiga, ada pengembangan. Rencana portofolio selanjutnya disusun dan diberikan prioritas sehingga dapat dilakukan pengembangan portofolio. Dan yang terakhir ada perumusan strategi baru, bisnis baru, dan repositioning bisnis, serta melakukan peningkatan efektivitas penggunaan sumber daya. 4 kuadran dalam BCG Matrix. Sebuah lini produk unit bisnis diplot berdasarkan pangsa pasar relatif dan tingkat pertumbuhan di pasar dan termasuk dalam salah satu kategori kuadran ini. Nih, di sini yang pertama itu ada stars, yaitu bintang. Penjabarannya yaitu mewakili produk atau unit bisnis yang memiliki pangsa pasar tertinggi dan pertumbuhan pasar tinggi. Dan yang kedua ada question marks, yaitu tanda tanya. Kuadran ini mewakili produk atau unit bisnis yang memiliki pertumbuhan pasar tinggi, tetapi pangsa pasar rendah juga. Dan yang ketiga ini ada cash crows, yaitu sapi perah. Kuadran ini mewakili produk atau unit bisnis yang memiliki pangsa pasar tinggi, tetapi pertumbuhan pasar rendah juga. Dan yang terakhir ada dogs, yaitu anjing. Kuadran ini mewakili produk atau unit bisnis yang memiliki pangsa pasar rendah, pertumbuhan pasar rendah pula. Langkah-langkah membuat BCG Matrix. Untuk membangun BCG Matrix perlu mengikuti beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi produk atau unit bisnis. Tentukan produk atau unit bisnis yang akan dimasukkan ke dalam analisis BCG Matrix. Yang kedua, tentukan pangsa pasar relatif. Evaluasi pangsa pasar relatif dari setiap produk atau unit bisnis yang akan diidentifikasi. Yang ketiga, tentukan pertumbuhan pasar relatif. Tinjau pertumbuhan pasar relatif untuk setiap produk atau unit bisnis. Yang keempat, gambar matriks BCG. Buat matriks 2 dimensi dengan sumbu X yaitu horizontal, mewakili pangsa pasar relatif, dan sumbu Y yaitu vertikal, mewakili pertumbuhan pasar relatif. 5. Yaitu tempatkan produk atau unit bisnis dalam kuadran. Dan yang terakhir, analisis setiap kuadrannya. 4 strategi dalam BCG Matrix. Yang pertama yaitu ada strategi pengembangan. Strategi ini cocok untuk produk atau unit bisnis yang berada di kuadran stars atau question marks. Produk stars membutuhkan investasi untuk mempertahankan pertumbuhan dan pangsa pasar mereka. Yang kedua yaitu ada strategi pemeliharaan, yaitu strategi ini cocok untuk produk atau unit bisnis yang berada di kuadran cash crows. Yang ketiga ada strategi pengurangan atau penarikan diri, yaitu strategi ini cocok untuk produk atau unit bisnis yang berada di kuadran dogs. Produk dogs memiliki pangsa pasar dan pertumbuhan pasar yang rendah. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, strategi diverifikasi, yaitu strategi ini melibatkan diverifikasi portofolio produk atau bisnis perusahaan. Strategi diversifikasi dapat membantu perusahaan mengurangi risiko dan menciptakan peluang pertumbuhan baru. Apa saja sih kelebihan BCG Matrix? Di sini ada beberapa kelebihan BCG Matrix, yaitu yang pertama analisis portofolio yang sederhana. Terus yang kedua, mengalokasikan sumber daya yang efektif. Yang ketiga, identifikasi peluang dan ancaman. Yang keempat, fokus pada pertumbuhan dan profitabilitas. Yang kelima,
kerangka kerja untuk pengambilan keputusan yang strategis. Di balik kelebihan BCG Matrix ada kelemahannya. Yang pertama, variabilitas pengukuran. Yang kedua, fokus terbatas. Yang ketiga, kurangnya detail. Yang keempat, statis. Dan yang kelima, kesulitan dalam klasifikasi. Selanjutnya, untuk rumus BCG Matrix akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Karisma Ariyanti. Silahkan Kak. Baik, terima kasih Rahma. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rumus BCG Matrix. Yang pertama itu ada rumus untuk mengukur tingkat pertumbuhan pasar atau market growth. Di sini rumusnya itu TPP sama dengan PPN ya. Jadi di sini rumusnya itu ada TPP sama dengan PPN min PPN min 1 per PPN min 1 dikali 100%, di mana TPP ini tingkat pertumbuhan pasar, PPN itu volume penjualan tahun terakhir, dan PPN min 1 itu sama dengan volume penjualan tahun sebelumnya. Selanjutnya itu ada rumus yang kedua, yaitu untuk mengukur pangsa pasar relatif atau relative market share. Rumusnya yaitu PPR sama dengan PPN per PPPN, di mana PPR itu merupakan pangsa pasar relatif, PPN sama dengan volume penjualan tahun terakhir, dan PPPN yaitu volume penjualan tahun terakhir pesaing. Lalu di slide selanjutnya di sini kita ada contoh cara perhitungan BCG Matrix. Jadi di sini ada sebuah perusahaan elektronik A ingin mengetahui posisi perusahaannya yang dilihat dari pertumbuhan dan pangsa pasar melalui matriks BCG. Adapun data yang tersedia dari laporan penjualan elektronik tahun 2023-2024 seperti tabel yang terlampir di slide ini. Next. Selanjutnya ini juga contoh perhitungan dari rumus yang kedua tadi ya. Selanjutnya di sini kami melampirkan video bagaimana cara perhitungannya. Jadi dimulai dari di sini terdapat data yang sudah ada. Jadi dari data-data penjualan dari bulan Januari sampai Desember pada tahun 2023 dan 2024. Selanjutnya di sini itu ada rumus bagaimana cara menghitung TPP, yaitu penjualan 2024 dikurang penjualan 2023 dibagi penjualan 2023 lalu dikali 100%. Di sini penjualan 2024-nya itu 5.247.500.000 ya. Lalu di penjualan 2023-nya dari sini dibagi ya, penjualan 2023 itu di 3.654.000.000 rupiah. Selanjutnya kita nanti tinggal dikali 100% aja. Jadi di sini kami melampirkan bagaimana cara perhitungannya ya dari videonya. Jadi di sini kita dapat hasil yaitu 43,6%. Jadi hasil perhitungan ini didapatkan tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan atau perusahaan elektronik merek A adalah
6,6%. Lalu di sini kita menghitung di sini kita menghitung rumus PPR. Datanya didapat dari tabel. Di sini ada data tabel perusahaan pesaing dari perusahaan elektronik A ya. Dari tahun 2024 totalnya itu sekitar 13.535.521.440 rupiah. Di sini rumusnya yaitu terlampir di sini, bisa dilihat. Jadi di sini tinggal dibagi saja. Perusahaan elektronik A ini memiliki pangsa pasar yang lebih rendah dibanding pesaing, karena nilai pangsa pasarnya relatif lebih kecil dari 1. Nah, selanjutnya di sini ada matriks BCG dari contoh kasus sebelumnya. Di sini hasil perhitungan matriks BCG-nya didapat hasil yaitu perusahaan elektronik merek A dengan pesaing PT Elektronik BCD terletak pada posisi tanda tanya atau question mark. Kondisi question mark ini adalah suatu keadaan yang menunjukkan posisi sebuah perusahaan dalam kondisi pangsa pasar yang rendah dan akan tetapi memiliki pertumbuhan pasar yang tinggi. Jadi tadi ini nilainya kita dapat dari perhitungan sebelumnya. Di sini dinilai 43,6%. Itu berarti ininya rendah ya, di low. Lalu di relative market share-nya itu nilainya 0,387. Di sini juga rendah. Jadi dari perhitungan matriks sebelumnya kita dapat membuat matriks BCG seperti ini. Di sini 43,6%-nya di posisi di sini karena di garis ini rentangnya dari paling bawah itu 0% sampai rentang atasnya 50%. Ini kita simulasikan saja ya. Jadi kita simulasikan 43,6% itu berarti ada di bawah, enggak jauh dari angka 50% ini. Lalu sama kayak yang ini, relative market share-nya juga di sini dimunculkan dari rentang min 1 sampai 3. Karena tadi kita hitungnya hasilnya dapat 0,38, jadi kita posisikan di rentang antara min 1 dan 1. Jadi kita dapat titiknya di sini. Selanjutnya kesimpulannya. Jadi berdasarkan analisis matriks BCG yang contoh kasusnya tadi kami tampilkan,
Produk elektronik A berada dalam kuadran question mark, yang berarti produk ini beroperasi di pasar dengan pertumbuhan tinggi, namun memiliki pangsa pasar yang relatif rendah dibandingkan pesaingnya. Dengan tingkat pertumbuhan pasar sebesar 43,6%, industri ini menunjukkan peluang besar untuk berkembang, tetapi dengan pangsa pasar relatif 0,38. Elektronik A masih belum mampu menjadi pemimpin pasar. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengambil langkah strategis untuk meningkatkan daya saing seperti investasi dalam pemasaran, inovasi produk, atau peningkatan efisiensi operasional guna memperbesar pangsa pasar. Jika produk ini berhasil meningkatkan dominasinya, maka dapat berpindah ke kuadran star dan menjadi pemimpin dalam industri. Namun jika tidak ada peningkatan signifikan, perusahaan perlu mempertimbangkan apakah tetap mengembangkan produk ini atau mengalihkan sumber daya ke bisnis yang lebih potensial. Jadi sekian teman-teman untuk presentasi kami yang apa adanya ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan ataupun kurang lengkapnya. Dan cukup sekian, terima kasih dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.